Saya ini dengan April Jasmine, kalau dipikir-pikir Pak, berat dapetin dia, berat. Beneran. Saya ini santri, mondok dulu di Asidikiyah. Sebelumnya saya di Sidayu Gresik, Mambaul Hisan. Biasa pakai sarung, main sinetron, ketemu cewek cakep, model, pemain sinetron, hati mas serseran, pengen, suka, tapi apa iya bagai punuk merindukan bulan. Sekarang alhamdulillah anak udah 3. Dulu takut, nggak mau, nggak suka, sekarang nyari. Piye kabare? Ape. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ustadz, ustadzah yang saya dan kita muliakan, beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Imam Baghawi, terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Kemudian Kiai Manaf, guru saya yang alhamdulillah banyak memberikan informasi juga tentang pelajaran demi pelajaran. Begitu juga Kiai Agus Subhan Masruri, Kiai Agus Rifqatul Musta'in, beliau Kiai Haji Abdul Manaf, Kiai Abdul Manaf nih yang tadi guru saya, Kiai Haji Mujib, Kiai Haji Zainullah, Kiai Rahmat, begitu juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, TPQ ya, Miftahul Ulum, beliau Bapak Haji Wandi beserta keluarga. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah muliakan dunia akhirat, amin. Dibahagiakan dunia dan akhirat, amin. Dan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus mengaji, belajar kepada beliau-beliau semuanya, amin. Allahumma. Orang-orang tua saya, tokoh sesepuh, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, Camat, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil, teman-teman Banser, teman-teman NU, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang baru saja di wisuda. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini nanti berkumpul lagi di surga. Amin. Allahumma amin. Istri saya tercinta, ini istri muda. Loh, istri muda ini belum tua. Yang tua kan situ.
Boleh berdiri sayangku. Masya Allah. Bu April Jasmine. Iya. Tapi jangan dipanggil ustazah. Panggil aja Bu April. Sebab kalau ustazah April Jasmine, kalau disingkat jadi Upil Asin. Masya Allah. Guyon ya. Hari ini di halaman TPQ Miftahul Ulum kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu peristiwa yang hebat, yang dahsyat. Peristiwa yang membuat kita semua tercengang. Karena peristiwa ini terjadi di masa Nabi. Belum ada teknologi, kendaraan canggih. Ya. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu. Mana makanannya Bu? Habis sudah. Dari sore. Dari jam 5 ya. Saya dari pagi di Jakarta. Terbang ke sini. Alhamdulillah. Peristiwa yang dulu kendaraan hanya ada kuda, onta, keledai. Belum ada Apollo, pesawat, roket, ulang-alik, helikopter, belum ada. Andai hari ini nih dunia sudah berubah dengan teknologi canggih, tiba-tiba ada orang Taman Sari Gentengan, betul Gentengan? Gentengan ya, Uluhan, Jember. Bercerita, kalau tadi malam saya berangkat ke bulan dan pagi ini saya sudah sampai di Jember lagi. Kira-kira orang Jember percaya nggak? Enggak kan? Padahal sudah canggih teknologi kendaraannya, tapi percaya nggak dengan cerita orang ini? Mungkin percaya kalau orang ini sudah stres. Ya. Zaman sekarang saja kita nggak percaya Pak. Bagaimana dulu di zaman belum ada teknologi itu, maka pantas saat itu banyak yang sudah Muslim, sudah Islam, rame-rame keluar meninggalkan ajaran Islam. Karena menganggap Nabi Muhammad sudah gila, majnun, stres, ajarannya tidak masuk akal. Jadi kalau pakai akal, maka akal sulit menerima. Makanya di surat Al-Isra ayat yang pertama, ini orang Jember hafal. Hafal. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyasar kemana tuh? Nyasar ke Sentul. Itu zikir. Jadi ingat Ustadz Arifin. Nyasar ke Sentul itu mah. Nadanya memang mirip. Ibu ngikut aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal alladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas sami'ul. Ada dua kubu nih. Ada alim, ada basir.
Ini yang mana nih? Innahu huwas samiul. Nah, kan? Tetap dua kan? Ada alim, ada basir. Alim apa basir? Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Pertama, Allah ibarat apa namanya ya? Kalau kita ingin orang percaya sama kita, kita mesti nge-branding. Tahu branding? Tahu branding? Enggak tahu branding. Apa branding itu? Memperkenalkan. Contoh, TPQ Miftahul Ulum adalah tempat pendidikan Quran anak-anak. TPQ ini kurikulumnya begini. Anak-anak disiapkan untuk jadi ini. Nah, itu branding namanya. Di awal, baru ya. Di awal ayat Allah menginformasikan kalau dirinya maha suci. Sudah diperkenalkan nih. Subhana Allah yang maha suci tuh. Yang gak punya kekurangan, gak punya salah, gak punya cacat, gak punya aib. Dia yang maha sempurna. Kenapa Allah memperkenalkan dulu dirinya yang maha sempurna itu? Karena sebentar lagi Allah mau cerita satu peristiwa yang sulit masuk ke dalam akal, tapi terjadi. Dan peristiwa ini dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya? Gitu ya? Jadi kalau bicara soal Isra Mi'raj harus dengan iman. Karena yang memperjalankan adalah Allah yang maha sempurna, maha mampu, maha berkuasa. Dia yang tidak punya kekurangan. Betul? Walaupun akal sulit menerima, bahkan banyak yang menolak, kalau sudah bicara kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Oke. Yang kedua, bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya di ayat ini Allah menyampaikan linuriyahu min ayatina. Emang sengaja peristiwa ini dibuat oleh Allah, tujuannya linuriyahu min ayatina. Allah mau pamerkan kekuasaannya, Allah mau tunjukkan kehebatannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu di hadapan kita umat Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita jangan putus. Ya, wala tayyasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tayyasu. Itu kalau bahasa Jember lain lagi tuh. Pantas ibu bengong, oh ternyata beda artinya ya. Iya, jangan putus asa. Kenapa? Allah maha segalanya. Gitu. Ibu punya anak, enak apa enak? Enak ya punya anak. Pertanyaan saya, kok bisa orang punya anak? Bagaimana ilmunya? Nah, dia bingung nih. Ini nggak pakai ilmu, kayaknya main tubruk kayak kopi ini. Hah?
Dulu waktu kita sekolah ada ilmu biologi, Pak, Bu. Bagaimana proses pembuahan itu terjadi karena adanya pertemuan antara ibu dan bapak. Mana ada biologi begitu? Masa pertemuan ibu dan bapak? Antara sel telur dan sperma. Betul? Begitu ya? Betul ya? Oke. Kalau Allah mau bikin sesuatu yang tidak begitu gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nabi Adam ada, nggak ada bapak, nggak ada emak. Betul? Nabi Allah Isa ada emak, nggak ada bapak. Kira-kira di Wuluhan ada nggak yang lahir nggak ada bapaknya? Banyak. Lo mau jadi Siti Maryam? Marfuah nih, bukan Maryam. Bisa tuh. Bisa kalau Allah berkehendak, bisa. Banyak orang dikejar utang bunuh diri. Ya. Banyak orang dikejar hutang bunuh istri. Ya. Banyak orang dikejar utang bunuh suami. Ya. Kenapa? Stres. Nabi Musa yang ngejar bukan debt collector, yang ngejar Fir'aun beserta seluruh pasukannya. Berangkat malam, jelang pagi, di depan laut, nggak ada jalan kecuali pasrah pada keadaan. Kapal nggak ada, perahu nggak ada. Di belakang sudah terdengar suara hentakan kaki kudanya pasukan Fir'aun. Tebuk. Suara apa itu? Itu suara saya dong. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta dikatain kuda, Pak Kiai. Bini saya ngambek loh. Dia kalau ngambek, saya minta disuruh kawin lagi loh. Makanya dia nggak mau ngambek. Enggak apa-apa. Yang ada yang bilang nggak apa-apa katanya. Ya. Udah nggak ada jalan. Kalau pakai logika nggak ada jalan, saudara-saudara. Tapi Nabi Musa ketika diprotes oleh pengikutnya, inna lamudrakun, habislah kita hari ini, selesai, kita bakal tersusul dan kita bakal mati, kita ketangkep dan kita bakal habis dengan Firaun dan pasukannya. Tapi Nabi Musa bilang apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dengan santai beliau bilang, sekali-kali tidak akan mereka menyusul apalagi menangkap kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, karena sesungguhnya Tuhanku Allah bersama dengan aku. Kita bersama RT aja tenang, bersama RW tenang, bersama lurah tenang. Tenang, lurah teman saya, urusan KTP gampang, urusan surat nikah beres, urusan yang lain. Ini Ustadz Hasan, istrinya 3 nih, ngalang-ngalain kiai. Ini Masya Allah, hebat ya Bu ya. Luar bioskop nih Ustadz satu. Ya, bayangin coba. Saat itu semua orang keadaannya galau. Ibu gimana sih kalau dikejar-kejar tagih utang? Galau nggak? Dikejar-kejar nih, takut nggak? Ini yang ngejar Fir'aun dan bala tentaranya. Saat itu Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
Gak usah khawatir. Allah bersama saya. Dan sebentar lagi Allah akan kasih petunjuk buat saya. Tuh. Kita bersama Kapolsek tenang, bersama Menteri tenang, bersama Presiden tenang, bersama dengan orang yang punya jabatan bisa tenang. Bagaimana kalau Allah yang menciptakan para pejabat itu bersama dengan kita? Betul? Tenang nggak kira-kira? Tenang. Dengan izin Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Nih, ibu tahu tongkat? Suaminya punya tongkat nggak? Panjang pendek? Pendek. Masa tongkat pendek? Panjang dong. Ibu bagaimana sih? Tongkat pendek segini, panjang dong segini. Tongkat. Ibu mikirin apa sih? Isra Mi'raj? Udah mau Mi'raj saja, baru jam segini. Nih tongkat, ya betul ya. Sepanjang-panjangnya tongkat segini, nggak ada tongkat segini. Mau ngapain tongkat segini? Segini paling. Dipukul ke laut, fang falako. Masya Allah bau banget. Makan pete tadi Bang Haji ngasih saya pete. Bau banget nih. Maaf ya tukang son. Tercuci 7 kali nih. Bau ya. Iya, gua makan pete tadi Zat. Maaf Zat. Maaf ya Bu, enak banget tuh Bang Haji tuh. Fang falako, lautnya terbelah menjadi 2. Coba, tongkat siapa yang bisa belah laut? Hah? Yang hebat tongkatnya atau yang ngasih perintah? Kalau tongkat kan apa aja mah ada, di mana aja mah punya, siapa aja juga punya ya. Tapi kalau nggak ada perintahnya dari Allah, ya nggak akan jadi apa-apa. Coba nih ibu tongkat bawa ke laut tuh kan deket tuh, ada laut, ibu pukul, pus, kira-kira ibu jadi apa? Ibu jadi kelihatan nggak sehat. Ngapain mukul-mukulin tongkat di laut? Jadi stres ya. Coba. Tapi kalau yang perintahkan Allah, walaupun tongkat, dia mampu membelah laut. Bukan tongkatnya, tapi yang hebat Allah Subhanahu. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid itu rumahnya Allah. Datang biar dekat, biar akrab. Kalau udah akrab enak, nggak perlu ngomong, Allah tahu apa yang kita mau. Persis seperti ibu mampir ke rumah temen, kalau udah dekat megang dengkul aja tahu ibu mau ngutang. Ini baru begini doang nih, belum ngomong, baru mau ngutang ya. Tuh dengkulnya dipegang-pegang, lagi mikir. Karena deket, nyentuh dengkul aja paham kita susah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu? Makanya puncak dari pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perintah sholat. Lu bingung solmet? Bukan. Apa nih? Sholat. Bingung. Perintah sholat. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ini rukun. Dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekurang-kurangnya saudara-saudara, 5 kali kita minta sama Allah. 17. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
Kita datang ke rumah tetangga, 3 kali ngetok aja dibuka. Berisik nih orang, ngetok mulu nih. Mau apa sih? Pinjam dulu dah 100. 3 kali ngetok pintu, berisik yang di rumah. Terpaksa dibuka pintu. Tuh duit, dah sono pulang. Bawa beli makanan. Tuh pulang, bawa buat bayaran anak sekolah. Kita punya tetangga, kita ketok berkali-kali. Lama-lama yang di dalam keluar. Ini paling tidak 17 kali kita ketok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa rahmatnya enggak turun? Turun. Turun. Saya ini dengan April Jasmine, kalau dipikir-pikir Pak, berat dapetin dia, berat. Beneran. Saya nih santri, mondok dulu di Asidikiyah. Sebelumnya saya di Sidayu Gresik, Mambaul Hisan. Biasa pakai sarung, main sinetron, ketemu cewek cakep, model, pemain sinetron, hati mas ser-seran, pengen, suka. Tapi apa iya bagai punuk merindukan bulan, takut cinta bertepuk, nggak ada tangan, mah Agus buntung. Agus nih bos, tampleng dong. Itu lu nonton itu mulu lu ya. Lu di TikTok nonton itu lagi lu. Sedih lu tontonin. Berat Pak, berat. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ayat-ayatnya, diantaranya lewat Al-Quranul. Nabi Musa punya tongkat, entah di mana. Sekarang tongkatnya kita nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'annya ada di mana? Di lemari ya Bu. Udah berapa puluh tahun itu mas kawin Quran nggak dipakai, nggak dibaca. Ayo, ada di kamar. Buat nakutin apa? Kuntilanak. Nih taruh Quran nih biar kuntilanak nggak masuk nih. Ini taruh Quran biar pocong nggak berani nih. Lah. Baca itu mukjizat. Dulu Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, tunduk Ratu Balkis. Cuman satu kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main-main dengan kalimat itu. Itu kalimat sama saja kamu membawa baking. Tahu baking? Baking soda. Buat kue ya. Tahu baking? Lo jangan macam-macam ya. Temen gue jenderal nih. Lo jangan macam-macam ya. Temen gue nih presiden. Lo jangan macam-macam ya. Temen gue nih RT. Maaf ya. Ampun. Itu baking. Ini ketika kita membawa nama Bismillahirrahmanirrahim, kita minta dan kita sebut backingan kita Allah Subhanahu wa taala. Dia saya wiridin ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 99 kali begitu ketemu saya tiup ngembus tuh. Ini laki bau banget mulutnya. Saya tiup. Awalnya dia takut ketemu saya. Aduh enggak deh, Ustadz pakai sarung, pasti kuno. Benar, dianggapnya Ustadz tradisional, pakai sarung, kuno. Tapi sekarang alhamdulillah bukan cuman sarungnya, isinya dia cari. Amplop.
Amplop. Kadang-kadang panitia Bang Haji ada yang ngasih amplop itu belakangan. Pak Ustadz nih, gitu. Saya taruh di lipetan sarung. Bini saya bilang, buka dong. Apa sarungnya? Amplop. Kebetulan dilipet di kiai-kiai dulu kan gitu, taruh di sini takut santri ada yang nyomot, taruh di sini wudu takut jatuh, akhirnya dilipet di sarung. Gitu. Sekarang alhamdulillah anak udah 3. Dulu takut, nggak mau, nggak suka. Sekarang nyari. Apa modalnya? Tiup. Bu, ibu mau nggak suaminya betah di rumah? Nganggur. Betah di rumah nganggur. Bu, nih wirid nih. Makanya Quran tuh bukan, Masya Allah, bukan sekedar bacaan. Ada banyak malaikat di dalam setiap hurufnya. Ada banyak kemuliaan di dalam setiap bacaannya. Ada banyak hikmah, bahkan syifa, bahkan rahmah. Bukan sembarang bacaan. Coba deh. Nih besok nih, Bu Ibu bikin kopi nggak buat suami? Bikin ya. Ibu bikin kopi boleh, bikin teh boleh, bikin susu boleh. Diaduk pakai sendok, bukan pakai tangan. Ini karena kebetulan saya nggak ada sendoknya. Diaduk. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, suami saya kalau ke rumah janda nyasar. Enggak jadi nyampe. Gitu. Makanya Bu April nih kalau di rumah suka bikin kopi. Cuman begitu meleng saya ganti kopinya. Saya takut nyasar. Gitu. Ya. Linuriyahu min ayatina. Ini yang bicara Allah. Kalau yang bicara saya, yang bicara orang mungkin bisa aja loh. Sulap kali loh. Magic kali tuh. Tapi kalau Allah yang bicara sudah pasti benar. Sudah pasti benar. Jadi jangan ragu. Isra Mi'raj Nabi, perjalanan yang istimewa, dijalankan oleh Allah yang maha mulia, dialami oleh seorang hamba yang luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya nah gue ulang lagi, dibingung nih. Sholat. Aqimil sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada siapa tuh? Dia yang bikin ibu bisa melihat, yang bikin kita bisa berpikir, yang bikin kita bisa bekerja, yang bikin kita bisa tahu, yang bikin kita bisa punya uang. Dialah Allah. Ingat dong sama dia. Betul nggak? Sebagaimana kita kalau punya tetangga yang baik, kita pasti ingat. Saya punya ibu, matanya, tanya Ustadz Hasan, ibu saya kena gula, udah meninggal sekarang. Tapi alhamdulillah hebatnya ibu saya, sebelum meninggal dia hidup. Iya ya. Makanya dia meninggal ya. Makanya saya mau ceritain pas dia hidup. Sebab pas sudah meninggal saya nggak tahu lagi ceritanya. Dia hidup. Saat hidup dia kena gula, diabetes. Makanya saya manis anaknya. Karena ibunya gula. Kena nih saraf mata. Saraf matanya kena. Sampai puncaknya cuci darah. Ibu mending cuci piring dah. Cuci piring, cuci baju suami daripada cuci darah. Mak saya tuh cuci darah tuh, kesian. Pas Covid 2021 kemarin meninggal,
tanggal 11 Juli, 16 Juli bapak saya nyusul. Ikut nyusul sama istrinya. Cinta sejati nih. Ya, ibu mau pergi berdua? Mau? Enggak. Katanya sehidup semati. Gua yang hidup, lu yang mati. Pada saat kena gula, nggak bisa ngelihat Pak, Bu, Masya Allah. Kesian saya lihat mak saya. Ada satu obat, bukan diminum, tapi disuntik. Yang disuntik, maaf, bukan pantatnya, bukan apa namanya nih, tangannya, lengannya, tapi yang disuntik adalah bola matanya. Beneran. Diambil suntikan, ya, di JSC itu, Jakarta Eye Center. Sret, masuk cairan. Kayak apa sakitnya. Nangis mak saya. Dia nangis disuntik, saya pas turun ke bawah nangis lihat tagihan. Insyaallah. Nangis kiai lihat tagihan, banyak juga nih. Udah mata emak gue disuntik, gue suruh bayar lagi. Coba, ibu mau nggak matanya disuntik saya bayarin? Nggak mau. Siapa tuh yang ngasih kita sehat? Allah. Sedikit saja Allah kasih ujian. Berapa uang kita keluar? 40 juta tuh. Saya kemarin tuh nyuntik buat emak saya tuh. Belum pas Covid. Bapak saya cari obat kita nih, biar sehat sembuh nih. Orang tua saya nih. Cari obat, Gamaras, ketemu, tapi butuh waktu karena obatnya langka. Satu ampulnya berapa coba? 60 juta. Biasanya satu ampul kalau nggak Covid itu 5 juta. Tapi hari itu 60 juta. Dan bapak saya butuh 23 ampul. Tapi buat orang tua saya kerjain. Tanya istri saya. Yuk, bayar. Begitu pas tanggal hari Jumat lah itu ya. Jumat ya Ustaz Hasan. Jumat rencana jam 9 bapak saya disuntik. Jam 7 obatnya datang. Jam 8:05 meninggal. Udah gue beli tuh 1, sekian M. Coba. Gimana tuh? Tuh ajal tuh. Masih punya suami. Masih punya istri. Masih punya istri. Bagaimana? Senang? Sedih? Masih punya orang tua? Andai ini mah andai. Pak Ustadz, ada tuh yang bisa ngidupin bapaknya Pak Ustadz bayar 100 miliar. Mungkin saya cari duit tuh 100 miliar, gimana caranya saya bisa bayar tuh orang buat ngidupin bapak saya lagi. Bisa jadi saya jual nih Ustadz Hasan. Tapi kan gak ada Ustadz, gak ada. Mau 1 triliun juga gak ada. Kalau udah meninggal, siapa yang bisa ngidupin? Allah yang masih jaga ibu bapak, saudara-saudara yang masih hidup. Allah yang masih jaga suami, masih jaga istri, masih jaga anak-anaknya. Kalau disuruh bayar, gak mampu kita bayarnya. Dan kita gak perlu bayar buat melihat suami kita yang ngorok, ngiler, ngeces, nyembur. Ini jelek-jelek begini kalau mati nggak bisa dibayar 2 triliun nih. Nyembur begitu kalau udah meninggal 2 triliun aja nggak bisa ngidupin. Mumpung masih nyembur. Mumpung masih nyembur, nikmatin. Ya Allah, nih istri kalau di IG cakep. Kok begitu tidur ngorok. Tapi kalau yang begini meninggal nih 100 triliun juga nggak bisa bikin dia hidup lagi. Udah nikmatin deh ngoroknya, kentutnya. Harum-harum. Kentut orang hidup harum-harum. Coba kalau kentut mayat. Kabur. Bener, istri saya tuh maaf nih,
Sehat Bi, sehat Bi. Cuman saya nggak denger tuh depannya mungkin kecil. Sehat babi, sehat babi, begitu kali. Banyak nggak kedengeran, Bi-nya doang. Sehat Bi, mungkin kecil sehat babi. Segitunya loh saya sama istri tuh pokoknya asik-asik aja. Ntar kalau gue udah nggak ada, saya bilang gitu, kalau gue udah nggak ada, coba, lu sedih nggak? Saya bilang gitu. Dijawab enggak. Asian deh gue. Sedih nggak? Enggak katanya. Kenapa? Karena gue bakal doain lu terus Wow. Ngarep tuh biar gue duluan. Lihat dah. Ini. Coba lihat kanan kiri kita nih. Kalau bukan karena nikmat karunia Allah, mau bayar berapa kita? Supaya ada ibu, bapak, anak, istri, suami masih bersama dengan kita. Mau bayar berapa kita? Masa disuruh sholat aja enggak mau? Masa disuruh ingat Allah enggak mau? Disuruh zikir aja enggak mau? Enggak nyampe 5 menit kok, yakin saya. Ibu-ibu sholat enggak sampai 5 menit kan? Subuh, paling 3 menit. 2 menit mungkin ya, subuh. Ya kalau rakaatnya mah sama 2 menitnya. Ada yang 1,5. Enggak lama-lama. Kalau 5 menit kali 5 waktu cuma 25 menit. Buat Allah 25 menit. Sementara tiap detik Allah kasih kita nikmat tanpa perhitungan. Dan kita selalu berhitung saat kita menghadap dengannya. Mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj yang hari ini kita adakan menambah keimanan, ketakwaan kita, dan semakin banyak keajaiban demi keajaiban, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Izin para kiai, guru, Kiai Manaf insya Allah akan mendampingi saya ke As-Sunniyah rencananya pada malam hari ini, Pondok Pesantren As-Sunniyah Kiai Ghanim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jadi kebaikan. 1 jam kurang lebih kita bersama. Nanti lagi Bang Haji, nanti lagi ya, insya Allah lagi ya, lagi ngetel lagi aja, nanti lagi. Udah 1 jam. Di As-Sunniyah udah menunggu ya, gantian. Insya Allah mudah-mudahan nih aman ya, nggak hujan kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah nanti di Indosiar setiap hari pas Ramadan. Insya Allah saya hadir menemani ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sambil tidur-tiduran ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Minta maaf dengan segala kekurangan kesalahan saya dan kami semua. Selamat atas para santri, anak-anak kita yang sudah diwisuda. Semoga jadi pengamal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Mbak, Allah
Selanjutnya kepada Ustaz Soleh Mahmud, waktu dan tempat kami hadirkan. Ya.